lebih baik kita tuh jadi dokter yang jago basket daripada jadi pemain basket. Kan nggak selalu hal yang kita suka itu tuh yang akan menjadi sumber cuan kita. Selamat malam kan, ini udah gelap gitu. Ya, ini entah masuk ada kalian entah enggak ya. Yang penting kita tag aja dulu ya guys. Soalnya udah berapa kali jatuh? 2 kali jatuh. Lampu merah. Enggak kan? Nah jadi kali ini sebenarnya ini tadi ada awalnya mau bikin ada kala podcast, bikin podcast yang audio versus sih. Sama audio sama video gitu, karena banyak yang di ada kala podcast sebelumnya banyak yang request mau minta, nggak banyak sih teman-temanku aja sebenarnya, minta video dong gitu katanya, audio kurang kelihatan ekspresi dan apanya, ini pakai masker dia jadi nggak guna dong. Nampak kan dari matanya. Nah jadi ini salah satu orang yang awalnya ada di season 1 aturannya ya, tapi dia susah banget diajakinnya, katanya sibuk ngurusin Description suami. Sun ya guys. Skripsi. Nah, jadi malam ini kita mau bahas seputar mengenal diri. Oke, gue perkenalkan dulu nih temen gue nih. Kan kita mau bahas tentang mengenal diri. Jadi kita perkenalan dulu temen gue. Siapa nama Anda? Hai guys, nama aku Desi. Desi. Nama panjangnya Desiana Yulis. Salah. Nah, jadi kayak gini Des. Kita santai aja ngobrolin. Kayak Ides sekarang udah mau kompre kan? Kompre itu komprehensif, bagi yang nggak tahu, ujian komprehensif, ujian akhir untuk orang-orang yang ingin menyelesaikan S1-nya. Betul? Betul. Nah, jadi menurut Ides mengenal diri itu apa? Nyambung sama itunya tadi. Mengenal Enggak diri. Sih sebenarnya. Apa ya? Kalau menurut sederhananya mengenal diri itu sesederhana yang dia tahu ya. Iya. Mengenal diri itu sederhana aja. Kita tahu apa yang kita suka dan kita tahu apa yang nggak kita suka. Itu sesederhananya kita tuh mengenal diri kita. Nah itu sih. Berarti sesederhana itu. Apa yang kita suka dan nggak suka, apa yang kita mau. Kita tahu apa yang kita suka, kita tahu apa yang nggak kita suka. Ya berarti tahu lah ya kan. Ya, tahu tentang diri kita gitu. Gue mau ini, gue nggak mau ini. Sesederhananya itu, sebenarnya mungkin lebih lebih komprehensif lagi, cuman sesederhana itu. Sederhananya seperti itu maksudnya gitu. Oke. Nah, kalau mau tanya, contohnya gitu, contoh simpelnya gitu. Gue suka apa sih gitu? Ini maksudnya suka dalam segi banyak hal contoh. Contohnya nggak hanya tentang yang suka aja sih sebenarnya. Contohnya kayak kita tahu kapan kita kita tahu sukanya tuh kapan sih kita tuh. Kalau mau pelan di sebelah kiri nggak sih? Iya sih. Di kanan nanti ditabrak orang gitu. Di klakson. Nah terus? Apa ya bang? Gadis ngeblank. Iya. Kalau contohnya tuh sebenarnya nggak hanya tentang suka-suka gitu aja sih, kayak kita tahu kapan waktu produktif kita. Itu salah satu indikasi bahwa kita sedikit mengenal diri kita gitu. Kita tahu nih kapan waktunya kita tuh produktif, kita tahu nih kapan waktunya kita mau digeber apapun kerja kita tuh nggak bisa karena bukan itu waktu produktif kita. Iya betul. Itu salah satu contoh kita sedikit mengenal diri kita gitu. Oke, nah kalau abang tanya Ides waktu produktif Ides apa? Waktu produktif Ides itu dari pagi sampai sore. Malam itu bener-bener bukan waktu produktif Ides. Terus kebalikannya? Iya, bukan dari abang. Kalau abang produktifnya malam kan? Ya, sekitar dari sore sih sebenarnya udah mulai sih. Cuman ya gitu deh. Nah, Des, sebenarnya kapan sih kita Oke, abang kembaliin ke experience Des, karena pembahasan di ada kalau podcast itu bukan, kalau orang-orang biasanya di podcast itu dia diundang orang-orang yang kayak benar expert tentang sesuatu, misalnya mental illness dia undang psikolog gitu kan.
di sini cuma kayak kita berbagi pengalaman dari apa, kita berbagi pengetahuan dari apa yang kita udah jalani aja gitu. Jadi kayak beneran point of view dari orang-orang biasa aja gitu. Iya, betul. Karena menurut aku itu lebih relate sama kita. Nah, Ides mengenal diri Ides sejak kapan? Sebenarnya sih kalau ditanya sejak kami mengenal diri Ides rasa sampai saat ini tuh Ides belum mengenal diri 100%. Tapi mungkin kalau pertanyaan sejak kapan Ides sadar kalau Ides belum mengenal diri Ides bisa jawabnya. Kapan Ides mulai sadar bahwa Ides itu tidak mengenal diri Ides dengan baik itu waktu itu ceritanya waktu Ides awal-awal masuk kuliah. Enggak awal sih, semester 3 atau semester 4 ya, lupa Ides. Jadi waktu itu Ides mengambil keputusan untuk mencoba masuk ke dalam sebuah organisasi gitu di perkuliahan gitu kan. Ides coba masuk BEM. Itu semester berapa ya Bang? 3 kali ya? Semester 3 baru mau masuk? Iya, karena semester 3 baru 3 atau 4 ya? Kalau nggak 3, 4 deh, Ides lupa. 4 berarti 4. Semester 4 itu jadi waktu itu tuh ada di salah satu program, salah satu kementerian PP itu setiap ya sekalian pengetahuannya, Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Jadi ada salah satu program di PP itu tuh setiap hari Jumat ada namanya Women's Friday. Jadi kayak membicarakan tentang perempuan lah gitu. Nah waktu itu adalah Women's Friday pertama. Jadi kan kalau dalam satu organisasi pertama kali pasti itu kita ta'arufan dulu kan, perkenalan gitu. Jadi waktu itu Ides ingat banget, menterinya itu Kak Ayu. Jadi Kak Ayu itu minta kita untuk memperkenalkan diri kita, untuk mengenalkan siapa nama kita. Ya, basicnya seperti itu ya. Ya dari jurusan apa, dari mana, apa hal yang kita suka dan hal apa yang kita tidak suka. Ya. Nah waktu itu Ides bingung untuk menjelaskan Ides tuh nggak sukanya apa ya, Ides sukanya apa ya. Nah dari saat itu Ides baru sadar gitu, ya ampun Ides tuh mengenalkan diri Ides ke orang loh, ternyata Ides tuh nggak tahu. Berarti Ides sendiri tuh belum kenal sama diri Ides. Nah mulai saat itu baru Ides sadar, ternyata Ides tuh belum kenal diri Ides dengan baik ya gitu. Nah situ sih, dan mulai saat itu barulah Ides coba meluangkan waktu untuk mengenal diri. Bukan meluangkan waktu sih, selama perjalanan perkuliahan itu Ides mencoba untuk mengenali diri Ides, karena kan udah gede juga kan. Sebenarnya terlambat juga sih kita. Udah seumur berapa ya, umur 20-an berarti kan jatuhnya baru sadar bahwa ternyata Ides tuh sebegini nggak mengenalnya sama diri sendiri gitu loh. Hal yang disuka aja nggak tahu, hal yang tidak disuka aja nggak tahu gitu loh. Kayak gitu sih. Oke, dari segi apa ya? Dari segi personal dulu deh. Menurut Ides, hal penting yang harus kita tahu itu apa? Yang harus kita kenal gitu. Dari segi diri kita gitu, sebelum kita ke sosial, bertemu orang lain gitu-gitu. Basicnya sebenarnya kita harus tahu apa ya, hal yang kita suka dan tidak suka itu tadi itu udah basic banget sih. Karena gini loh, kayak ya kan sebelum kita mau ke lingkungan kan, harusnya kita harus mengenal diri kita sendiri. Kayak kan kalau kita tujuan Kak Ayu waktu itu untuk kita mengenalkan diri ke orang-orang apa yang kita suka dan apa yang kita suka tuh supaya kedepannya kan itu sebuah organisasi kita akan saling bekerja sama tuh. Nah di situ tuh kita mengenalkan seorang Ides tuh nggak suka yang kayak gini, suaranya sukanya ini. Jadi teman-teman tuh bisa tuh ngambil tindakan, Ides tuh sukanya gini. Berarti menurut Ides itu basicnya tuh itu. Kita harus tahu kita tuh sukanya apa. Kita sukanya diginiin, kita nggak sukanya diginiin gitu. Itu udah basic banget sih gitu. Karena orang kan kalau kayak gitu kan artinya kalau orang tuh tahu kita pengennya gimana dan tidak pengennya gimana kan orang jadi mikir seharusnya bertindak ke orang itu seperti apa gitu. Nah kalau kitanya sendiri aja nggak tahu, ya gimana orang mau memperlakukan kita gitu sih. Nah kalau abang tanya sendiri nih, Ides sukanya gimana? Yang maksudnya yang ini, abang tanya tuh bukan kayak, aku sukanya makanan ini, enggak, itu udah basic banget gitu. Kayak ini, Ides menggambarkan yang Ides suka itu menjelaskan diri Ides juga, paham nggak? Saya suka ini, Ides suka ini, dan sekaligus itu menjelaskan diri Ides gitu. Ides nggak suka ini, dan sekaligus itu menjelaskan diri Ides juga, paham nggak sih? Paham. Cuma kalau yang menjelaskan diri Ides tuh kayaknya Ides belum sepenuhnya kenal gitu loh. Enggak semuanya, sampai sejauh ini aja. Misalnya dia suka ini nih, ternyata orang gini. Ini sih mungkin jadi
kayak masuk kuliah nih misalnya. Jadi dari dulu tuh Ides tuh nggak ngerti Ides tuh bisanya apa ya, Ides tuh pengennya apa ya, Ides tuh sukanya apa ya. Nah itu tuh Ides nggak ngerti tuh sampai masuk kuliah pun Ides ngambilnya tuh bukan yang Ides mau. bukan yang Ides mau sih, lebih ke ya udahlah ini aja gitu. Nah karena Ides nggak tahu Ides tuh sebenarnya sukanya apa ya, Ides tuh sebenarnya pengennya apa ya gitu. Nah sampai detik ini yang Ides tahu itu ternyata Ides tuh suka tentang skincare atau fashion gitu. Kenapa Ides tahu Ides suka? Karena menurut Ides tuh Ides orangnya nggak bisa begadang. Tapi kalau udah ngulik-ngulik tentang kandungan di skincare ini ngandungan fashion bisa tuh Ides begadang gitu. Nah jadi Ides kayaknya Ides suka deh gitu. Nah kayak gitu karena melakukan sesuatu itu terus Ides nggak merasa keberatan, seneng aja terus sampai lupa waktu. Kayaknya Ides suka ini sih gitu. Itu juga beberapa baru-baru ini Ides kayaknya Ides tuh suka ini ya. Itu gitu. juga baru-baru ini? Iya baru-baru ini juga. Karena mengenal diri itu proses yang sangat panjang sekali guys, serius. Oke. Nah berarti Ides sadar kalau Ides belum kenal diri itu semester 3? Iya 3 atau 4 kayaknya. Jadi ternyata lama ya kayak Ides sadarannya kayak harus kenal diri nih, gue nggak kenal diri gue sendiri gitu kan. Habis itu kayak ketika tahu apa yang Ides suka itu butuh waktu gitu ya. Iya. Oh lama juga ya. Dan bahkan sampai sekarang itu Ides untuk hal yang Ides tidak suka. Nah itu tuh Ides masih mencari kayak waktu ini misalnya kan waktu itu ya Ides lanjutin cerita itu waktu ta'arufan itu akhirnya Ides tuh ngejawab Ides itu tidak suka dipaksa, Ides bilang gitu kan. Tapi setelah Ides pikir-pikir di beberapa kesempatan Ides tuh orangnya harus dipaksa. Gitu. Jadi kayak sampai saat ini tuh Ides tuh belum tahu apa sih yang Ides nggak suka, apa sih perlakuan seperti apa yang Ides tuh nggak suka gitu. Ides tuh sampai sekarang tuh belum tahu gitu. Kayak waktu Ides ta'arufan juga di kepengurusan yang selanjutnya tuh ada juga kan perkenalan kayak gitu. Gak sukanya tuh diapain sih gitu kan, ada yang kayak gitu. Terus Ides tuh waktu perkenalan itu bingung, Ides tuh kayak flat aja loh. Ides tuh nggak tahu kenapa ya, cuma Ides tuh bingung aja gitu kalau ditanya Ides nggak sukanya orang kayak gimana ke Ides. Karena Ides nggak tahu ya ini tuh bagus atau nggak untuk Ides. Cuman tuh Ides tuh setelah Ides pikir-pikir kenapa Ides kayak gitu, karena Ides tuh punya mindset yang Ides tuh nggak pernah bisa maksain orang untuk mengerti Ides, tapi Ides bisa maksakan Ides untuk ngerti orang lain. Jadi tuh Ides nggak bisa gitu loh marah. Misal orang tuh kayak gini ke Ides tuh selalu punya alasan, oh mungkin orang ini gini kali. Ibaratnya saya mempositifkan iya, Ides tuh kayak mungkin orang ini gini kali, ya udahlah gitu. Nah Ides tuh kayak gitu. Ides nggak tahu ya itu baik atau nggak menurut Ides, tapi menurut Ides kayaknya itu salah satu indikator kenapa Ides tuh sampai sekarang belum tahu juga. Ides nggak tahu ketika orang seperti apa yang Ides tuh nggak suka gitu loh. Karena Ides ngerasa setiap orang tuh punya alasan buat melakukan hal itu. Walaupun kadang hal itu mungkin nggak baik untuk Ides misalnya. Kayak gitu loh, agak merugikan Ides misalnya. Dia selalu punya alasan, oh mungkin orang ini gini sih, udahlah gitu. Nah jadi kayak jadi seakan-akan itu kayak kurang punya batasan gitu loh, orang tuh harus berlaku seperti apa ke Ides. Nah itu PR Ides sampai sekarang sih. Terus kayak tadi kan Ides tahu waktu produktif Ides, habis itu Ides tahu juga apa yang Ides suka gitu kan. Nah menurut Ides apa ya, kayak itu tuh membantu nggak untuk hari-hari yang kan biasanya nih sebelum mengenal diri kayaknya kegiatan gue memang udah terdat, atau Ides kan memang orangnya udah di schedulein gitu. Nah setelah tahu Ides suka ini, terus Ides juga tahu Ides diri Ides gimana sedikit gitu ya. Itu tuh produktivitasnya atau mungkin kebahagiaan Ides sendiri gitu. Oke lah produktivitas kita kayak memang kayak gitu kegiatannya misalnya kan. Setiap hari diulang-ulang. Mungkin kebahagiaannya mungkin lebih bisa membatasi diri atau mungkin lebih bisa gimana gitu. Ada perubahan nggak ibaratnya? Kalau perubahan tuh lebih ke ini sih, karena Ides sudah tahu nih hal yang Ides suka, jadi tuh Ides sekarang sebenarnya Ides punya waktu luang gitu. Ides lebih bisa memanfaatkan waktu luang Ides itu untuk ngulik yang Ides suka. Gitu. Nah jadi
dulu mungkin kalau Ides punya waktu kosong, Ides bingung nih harus maksudnya bukan bingung gimana, cuman mungkin Ides melakukan hal-hal yang ternyata itu tuh tidak menunjang hal yang Ides suka gitu loh. Nah karena Ides udah tahu apa yang Ides suka, kalau Ides punya waktu luang tuh Ides lebih ya udah ngulik-ngulik ke skincare apa ya yang bisa diiniin di fashion apa. Jadi sampai sekarang akhirnya Ides tuh punya keinginan gitu, pengen deh punya skincare sendiri. Kayak abang tau kan, Ides pengen deh punya brand sendiri. Itu tuh berawal dari karena Ides tuh sekarang udah tahu Ides tuh sukanya apa gitu. Oke. Jadi secara jadi sekarang anjing guys. Jadi secara nggak langsung apa namanya, kayak kita tahu apa yang kita suka dan kita senang menjalaninya. Jadi kita juga punya tujuan kedepannya gitu. Iya. Mungkin itu sih perubahannya. Waktu-waktu luang itu jadi waktu-waktu luang itu jadi lebih Ides gunakan untuk emang ngulik hal-hal yang Ides suka. apa ini bapaknya kenapa sih? Ya gimana ya, kita belum ada holder. Kayaknya ini aman gak sih nih bang, lepas nih Kayaknya tangan di sini aja deh. Jadi kayak waktu luangnya tuh nggak sia-sia untuk menghabiskan waktu kegiatan-kegiatan lain yang nggak berdampak juga buat kita gitu. Walaupun mungkin nggak gitu juga, mungkin dulunya juga berdampak tapi tidak menunjang hal yang kita suka gitu loh. Kayak iya sih. Ya, kayak misal kadang waktu luang Ides iya tengok itu arahnya kemana. Ada waktu luang nih belajar tentang ini gitu misalnya, cuman yang Ides pelajari itu nggak menunjang hal yang Ides suka gitu loh. Itu sih intinya. Menurut Ides sebelumnya itu nggak gitu. Menurut Ides kapan sih kita tuh apa ya, mengenal diri itu tuh harus ada triggernya atau memang harus ada kesadaran dari diri? Masih kita kadang tahu kita apa yang kita suka, kadang kita tahu apa yang kita mau, tapi kayak ya udahlah gue memang bisanya di sini gitu kan pasti. Mikir ya? Iya, ini mikir. Bentar lagi kenyang soalnya nih. Alhamdulillah. Ya sekarang kan makanya agak mikir ya. Kayak gini, misal nih apa ya, kayak kita tuh misalnya contohnya abang nih, abang tuh suka sama sesuatu kayak menggambar dari dulu kan, suka menggambar, suka menulis. Cuman kayak suka nulis, habis itu suka kayak storytelling gitu lah. Nah terus cuman kayak nggak tahu kalau itu tuh aduh mantap ya. Biar kamu megang HP setir kamu lepasin enggak. Nah jadi kayak nggak tahu kalau ini nih, nggak mau tahu apa yang dia mau loh ibaratnya, nggak mau tahu ya. Kayak dia tuh sadar dia senang ngelakuin ini, cuman dia nggak tahu kalau sebenarnya itu tuh apa yang dia mau gitu. Jadi dia kayak contoh nih, kayak pertanyaannya itu cuman kayak sesimpel menurut dia itu tuh harus, kalau Ides kan dari orang nih sadarnya, bisa nggak sih kita tuh sadar dari diri sendiri gitu? Kayak gue maunya gini nih, seharusnya gue maunya begini nih gitu, supaya gue lebih mampu gitu menjalani itu gitu. Contoh nih abang ya, dulu abang tuh tahu aja gitu, kayak tahu aku tuh nggak suka hitung-hitungan. Aku tuh tahu kalau aku tuh lebih senang ke sosial. Cuman gara-gara teman-teman kelas 9A itu lebih ke IPA semua waktu SMA, aku ikutan itu. Oh gitu. Nah jadi kayak gitu. Nah menurut dia seberapa penting gitu mengenal diri ini gitu? Penting banget lah. Dan harus punya kesadaran juga sih untuk mengenal diri sendiri tuh. Berarti kesadaran diri kan? Iya, butuh kesadaran diri juga. Cuman kayaknya memang harus ada trigger juga lah sih. Kan dari menurut abang ya, ketika kita udah ditanyakan pilihan kita dalam sebuah lembaran gitu loh, itu udah trigger banget sebenarnya. Dan ketika kita ingin memilih eskul atau apapun itu, sebenarnya kita udah dikasih, ya bagus sekali ini yang ngomong ini sendiri kayaknya. Nah ketika kita di sekolah pun kan ada yang namanya eskul. Habis itu ketika di sekolah kita mampunya di mana tuh kita kayaknya udah harus tahu gitu loh. Kita sebenarnya enggak sih bang, menurut yang Ides bilang tadi, apa namanya, self awareness itu kan suatu proses yang panjang. Mengenal diri itu suatu proses yang sangat panjang sekali. Jadi kayak misal untuk milih eskul itu kan, tunggu deh, tengok lah deh. Ya udah, kan jangan lupa tadi ngomong ya. Trik lah emang. Guys, jut semun. Kenapa ini yang dilus bang, ini loh. Aduh. Ya.
itu tadi kan mengenal diri itu proses yang sangat panjang gitu, sampai bahkan dia sekarang aja kalau ditanya berapa persen mengenal diri itu masih jauh lah dari 100% gitu. Nah jadi kalau menurut Des nggak apa-apa untuk yang milih eskul itu tuh kita tuh nggak tahu, nggak nyoba-nyoba, karena sebenarnya dari nyoba-nyoba itu loh kita tuh bisa tahu apa yang kita suka. Sama kayak ada itu suatu metode untuk anak-anak apa ya, Udis pernah waktu itu baca buat kita tuh biar tahu anak kita tuh ini bakatnya di mana ya, masukin aja semua nanti di mana yang dia suka, dia apa nanti kelihatan sendiri gitu. Nah jadi ya butuh apa bahasa Inggrisnya trial and error gitu juga gitu. Kita harus cobain aja semuanya, nanti kan akan terasa juga mana yang ternyata kita suka ini, mana yang enggak gitu. Kan terjerumus di sesuatu yang ternyata tidak kita suka juga kita pasti sadar lah kalau kita nggak suka itu. Oke. Sih. Berarti apapun yang terjadi nggak ada yang sia-sia gitu ya? Iya, kan semua itu proses. Iya sih, tapi kayaknya kalau di usia kita pas sudah kuliah atau pas sudah mau tamat baru sadar, itu kayaknya goblok sih. Enggak goblok juga sih, ya berarti proses dia kayak gitu. Kadang gini loh deh, kadang ini sebenarnya lebih ke kritikan ke diri sendiri ya, bukan siapa-siapa. Sebenarnya bukannya trigger itu yang nggak ada, cuman kitanya aja yang nggak mau nyari. Apa nggak sih kayak abang punya kesadaran tentang ini, karena kita nggak mau nyari orang-orang yang kayak gitu apa masih? Ya terus menurut Ida itu juga karena faktor ini sih, kita itu tidak diedukasi untuk mengenal diri kita. Kita tidak diedukasi untuk anak-anak mengenal diri sendiri itu tuh penting ya. Sadar nggak sih kadang tuh kita itu jarang ditanya kamu sukanya apa? Iya kan? Di dunia pendidikan lah misalnya kan, kayak kita banyak kamu ini ya gitu. Lebih dikasih didikte gitu loh, nggak apa namanya, nggak yang ya udah kamu maunya apa gitu, nggak kayak gitu. Nah sebenarnya ya itu salah satu. Tapi lebih dikasih kayak gini nggak sih? Contohnya nih misal IPA IPS. Kita dari SMA pembahasannya dulu ya, karena ketika SMA kan udah boleh bisa memilih. Nah kayak gitu, kayak apa namanya, kamu di IPA ya, anak IPA dikit nih, penuhin aja jumlahnya biar banyak kelasnya gitu. Ada juga yang berdasarkan nilai, padahal di dalam nilai itu yang paling, misalnya nih ada 12 mata pelajaran, yang paling tinggi itu adalah bahasa Inggris, misalnya bahasa Inggris sama IPS, tapi rata-ratanya tinggi kalau digabungin semuanya. Nah orang-orang tuh cuma ngambil, oh kamu rata-rata kamu tinggi 90, kamu masuk IPA. Padahal di dalamnya itu yang paling tinggi itu yang mana kalau dispesifikin subjeknya gitu. Nah iya, Ida jadi ingat cerita temen Ides. Pop. Jadi Ides itu bentar ya. Ya Pak. Nah jadi itu punya beberapa teman gitu yang ceritanya tuh sama gitu. Alasan kenapa dia itu milih jurusan itu gitu. Ya itu tadi alasannya. Bingung nih aku mau ngambil jurusan apa. Nengok rapor, oh ini sih nilaiku paling tinggi fisika gitu. Jalan masuk fisika, ternyata setelah dijalani, ternyata aku tidak suka ini gitu. Terus tapi akhirnya dia ikut, ada tuh salah satu mediskan, terus akhirnya dia ikut di salah satu organisasi apa, terus dia tahu ternyata oh ini yang itu tuh bertolak belakang sama jurusan dia gitu loh. Dan menurut Ides dia mengambil jurusan itu bukan suatu kesalahan juga, proses gitu. Iya sih gitu. Cuman kayak Ides, orang tua Ides berperan banget nggak di dalam ketika Ides ingin mengenal diri gitu, atau mungkin ketika Ides mengambil keputusan di semasa sekolah sampai sekarang? Kalau Ides tuh alhamdulillahnya orang tua Ides cukup demokratis sih, nggak pernah yang semuanya tuh dikasih apa, Ides dikasih kebebasan untuk memilih sendiri sih. Apalagi nggak berkam. Nah Ides secara pribadi, orang tua Ides itu berperan penting, maksudnya berperan secara banyak nggak gitu dalam Ides mengenal diri Ides dari sekolah sampai sekarang? Kalau mengenal diri ya oke lah, dalam keputusan yang benar menurut Ides ya cukup sih. Maksudnya Ides ngerasa orang tua Ides tuh cukup demokratis gitu loh. Ides tuh nggak pernah didikte Ides harus ini ya, Ides harus ini ya, tapi tuh orang tua Ides selalu ya Ides maunya apa gitu. Mau dari SMA, mau masuk kuliah, bahkan apalagi kan orang tua Ides itu bukan dari orang tua yang memang pendidikan tinggi gitu loh. Jadi kayak lebih tanya ya sama yang lebih mudeng aja deh, ngerti gak sih? Lebih paham. Karena
mama papa Ides sadar bahwa mereka nggak punya banyak bekal untuk hal itu gitu. Nah jadi nggak bisa juga kan ngasih arahan ke anaknya gitu. Jadi lebih ke ya udah dia sukanya apa, siapa orang yang ini yang paham, bunda misalnya, tanya ke bunda, sharing-sharing lah ke orang-orang yang lebih paham itu gitu. Apalagi Ides kan pertama yang S1 gitu kan di keluarga Ides, kayak Mbak Ides itu kan akademi, jadi kayak nggak bisa juga Mbak Ides tuh ngasih banyak arahan gitu. Loh. Cuman ada sih arahan, tapi ya itu sih intinya yang arahan yang sesuai. Iya, nggak ngedikte gitulah orang tua Ides. Ya cukup berperan lah untuk memberi Ides kebebasan kan. Untuk sebenarnya itu salah satu sarana orang tua Ides buat Ides bisa mengenal diri sendiri kan. Kan orang Ides nanya, Ides sukanya apa, Ides pengennya apa Iya, gitu. jadi kayak mikir gitu. Iya. Kalau abang ya, mungkin orang tua abang terlalu membebaskan. Bang, hati-hati jatuh. Hah? Hati-hati jatuh. Pegang dulu nih. Tanjakan guys. Panggil Bray. Dah. Nah jadi ayah dan mama abang, bukan ayah dan ibu ya, ayah dan mama abang tuh kayak melepaskan aja gitu loh, karena mereka tuh mikir semua anaknya bahkan digituin. Kayak tapi kalau menurut abang, karena mungkin abang anak pertama jadi kayak lebih dikasih jalan aja gitu. Tapi menurut abang itu tuh ibaratnya tuh nggak ada apa ya namanya, navigationnya itu kayak nggak ada arahnya gitu loh. Kayak kamu nih kayaknya lebih seni di kayak, tapi nggak ditanya juga kamu maunya apa, ya udah kamu mau ini ambil gitu. Kayak menurut abang kalau untuk mau, dan bahkan menurut abang ya, apa yang abang ambil sekarang tuh kayak Abang hati-hati. orang tua abang tuh nggak tahu gitu. Bang masih, kalau menurut abang orang tua tuh harus tahu, karena dia yang tahu anaknya dari kecil gitu. Anaknya interestnya di mana sih gitu. Ya kan, ya kepala aja lama-lama nih mata gitu kan. Ini masalah gitu. Nah tapi abang sebenarnya abang kayak udah mulai sadar abang tahu diri itu kuliah juga sih. Kayak kuliah tuh banyak banget dampaknya buat diri. Iya, Ides tuh banyak banget mengalami perubahan di diri Ides juga waktu kuliah sih. Dan Banyak itu, banget parah. dan itu ketika abang masuk organisasi apa ya, kayak ya tapi kalau organisasinya bener sih. Iya. Paham Karena nggak sih? kuliah juga. Alhamdulillahnya aku tuh masuk organisasi yang bener gitu. Kayak kita tuh paham gak sih, ada orang yang seneng dikasih tanggung jawab aja nih, kayak udah, oh kamu udah tahu tanggung jawabnya gitu. Nah kalau abang tuh kayak bagian ini bagian itu gimana sih cara ngomongnya itu, pokoknya udah tahu aja gitu. Ada kan kadang tuh kamu mau yang mana nih, ini gitu. Misalnya departemen kita nih yang dikasih ini, kamu mau di bagian mana gitu. Jadi kita kayak mikir kalau di sini kerjanya kayak gini. Awalnya abang pikir abang senang di Kominfo, tentang teknologi gitu. Ternyata kayaknya aku nggak mampu ya di sana gitu. Ternyata aku belum sepro itu gitu. Nah, terus ternyata abang lebih senang bikin kayak mengkonsepkan sesuatu, mengkonsepkan kegiatan, atau mungkin ibaratnya caranya lah gitu. Jadi kayak senang aja di sana. Ya nggak apa-apa lah sampai begadang ngerjain gitu apa gitu kan. Sampai pulang maghrib gitulah, survei lapangan gitu loh. Seneng. Terus kemarin baca kayak Ides bilang waktu produktif. Ya, ternyata abang memaksimalkan di waktu produktif itu gitu loh. Soalnya aku udah pokoknya intinya udah gelap aja, aku udah mulai bisa mikir gitu. Balikan sekali kita ya. Ya gitu. Menurut Ides, ada nggak sih waktu SMA itu kayak gini? Orang-orang tuh udah tahu dia mau masuk mana gitu. Ada yang mau masuk dokter. Udah tahu aja dia mampunya di mana gitu. Kira-kira kelebihan mereka tuh di mana ya? Gak tahu juga ya. Mungkin dia tahu sih dia sukanya apa. Gak tahu juga ya. Kayak kan ada juga Karena tuh. Ides aja bingung. Makanya Ides tuh seneng banget nengok adik-adik gitu, beberapa adik yang dia tuh masih SMA bang, tapi dia udah ngerti gitu loh. Iya. Dia waktu itu Ya, itu maksudnya. seneng banget gitu nengok orang. Seneng banget sih udah tahu gitu. Sedangkan Ides tuh dulu masih, wah aku mau masuk apa ini gitu. Bahkan Ides tes polisi itu juga saking bingungnya kan, saking bingungnya mau kuliah bingung masuknya apa. Nah, akhirnya kayak Ides nggak punya ini, dia kayaknya nggak punya apa gitu, nggak punya keinginan buat gimana gitu. Terus akhirnya Mama Ides pengen salah satu anaknya itu jadi polisi. Ini ngapa sih bang? Lanjut aja udah. Selain berhenti. Nggak anu kan?
Oh, apa ya? Kecelakaan. Ya Mama Ides pengen salah satu anaknya jadi polisi gitu. Terus kayak Mas Ides udah enggak, Mbak Ides enggak. Terus karena Ides masih bingung, ya udahlah masuk aja lah, kan ada Allah, ada orang tua, udah masuk aja gitu, coba aja. Tapi ternyata emang bukan itu jalannya. Udah. Nah, kembali lagi gitu ya kan. Berarti karena sekarang nih, mungkin dulu kita media kayak gini, yang berbagi-bagi kayak gini, yang kayak peka terhadap. Sekarang kan orang udah banyak menyuarakan kayak apa, banyak lah ibaratnya kayak mentality segala macam gitu kan. Nah, itu udah buat teman-teman yang kayak masih muda-muda gitu. Kita kan masih muda juga sih sebenarnya, masih di bawah-bawah kita. Yang kayak ibaratnya menurut Abang ya, ketika kuliah itu adalah seharusnya dijadikan sebuah langkah besar gitu buat kedepannya. Jangan jadiin kayak pelarian aja. Oh, temen gue kuliah, gue juga kuliah gitu. Nah, seharusnya di masa-masa sekolah itu kan kita ada yang namanya kayak presentasi segala macam eskul gitu. Di sana tuh aturannya kita udah tahu gitu. Contohnya Abang nih, Abang dulu seneng banget yang namanya basket. Emang sih kayak punya prestasi, tapi setelah tamat mau kemana? Basket nggak bisa dipakai selalu loh gitu. Bahkan dulu ketika Abang kuliah, teman-teman Abang bilang Abang jurusannya olahraga juga. Kacau nggak sih itu? Nah, jadi itu menurut Abang salah satu dampak ketika kita tuh nggak tahu diri kita gitu loh. Cuman seneng-senengnya aja yang tahu gitu. Oke, kita tahu apa yang kita ini. Kadang bedanya tuh antara mengenal diri tuh bedanya gini loh deh. Nggak tentang apa yang kita suka aja. Iya, tapi tentang apa yang kayak berdampak ke depannya. Jadi dari apa yang kita suka, jadi kita tahu punya step-step ke depannya gitu. Nah, kayak Abang tahu Abang suka dulu olahraga gitu. Tapi ternyata yang Abang suka nih nggak punya prospek lah ke depannya gitu. Karena aku seorang perempuan, nggak mungkin aku bisa. Oke lah, yang pertama aku seorang perempuan. Yang kedua nggak semua orang bisa jadi atlet yang bisa dinaikin gitu loh. Apalagi Abang olahraga yang berkelompok. Nggak mungkin satu kelompok itu dibawa ke nasional, dibawa ke apa ya kan, pasti diambil disomot-somot gitu. Dan abang juga ngerasa kalau waktu itu skill Abang di basket juga nggak seberapa gitu. Nah, itu nggak Abang sadari ketika lulus. Dan akhirnya itu aja, ketika lulus mau ngapain ya, oh aku suka menggambar, aku akhirnya mengambil arsitek sama teknik sipil di USU. Nggak tahu diri kan. Nggak tahu diri, akhirnya nggak diterima, kayak peras tuh setahun gitu sih. Dan menurut Abang pentingnya itu, walaupun sebenarnya semakin kita kenal diri semakin takut kita akan masa depannya. Kalau Abang gitu sih, ketika kita telat menyadari diri, kita telat kayak anjir gue nggak punya skill ini nih, anjir gue selama kuliah nggak ngapa-ngapain nih gitu, paham gak sih? Paham. Itu makanya sebenarnya semakin cepat kita kenal diri kita semakin bagus ya. Itu sih. Cuman kan terkadang ya itu Bang, semua hal yang kita suka itu tuh bukan berarti itu yang akan menjadi pijakan kita untuk hidup. Ngerti nggak sih? Kayak Ides tuh ingat kata-kata Pak Argem. Iya, Pak Argem tuh pernah bilang gini, lebih baik kita tuh jadi dokter yang jago basket daripada jadi pemain basket. Iya, betul. Itu. Jadi kayak kan ada juga kan, Ides nggak ngerti banget sih konsep ikigai gitu. Kan ada juga itu kan, nggak selalu hal yang kita kan nggak selalu hal yang kita suka itu tuh yang akan menjadi sumber cuan kita. Itu sih. Tapi kan banyak juga kayak apa sih namanya, ikigai itu kan ada apa yang kita mau, apa yang dunia butuh, apa yang dulu Ides. Jadi kan lihat konsep itu berarti ya mau hal yang kita suka itu menjadi prospek kita ke depannya. Tetap juga kita tuh tetap penting, tetap butuh kita tuh kenal sama diri kita. Berarti gini Des, ikigai itu membantu kita untuk kayak yang apa yang kita suka nih bisa nggak sih jadi pijakan of life betul. Jadi gitu kan, kayak misalnya aku suka basket. Oke, itu apa yang aku mau, pertanyaan satu udah terjawab. Yang kedua, apa yang dunia butuh basket dia butuh, tapi nggak sebanyak itu. Yang kedua, kedepannya gitu kan, future life gitu. Ternyata aku nih seorang perempuan yang akan berkeluarga dan melahirkan, dan itu nggak bakal aku jadikan pijakan life, pijakan hidup gitu kan. Paham nggak sih? Dari situ aja sebenarnya udah bisa mikir aja. Iya. Kecuali kamu punya skill, aku bisa nyanyi misalnya. Aku bisa nyanyi, aku suka nyanyi. Ternyata orang dunia kira-kira menerima penyanyi nggak sih? Pasti ada lah gitu kan. Kedua, sampai aku melahirkan pun sebagai perempuan ya, kita dari perempuannya dulu. Habis itu kedepannya bisa ketika aku melahirkan, ketika berkeluarga bersama suami, ternyata masih bisa dilanjutin. Kira-kira itu tidaknya bisa diasah ada. Iya. Ya kan?
tahu diri itu tuh mengenal diri itu tetap poin penting dalam hidup. Terus Jadi sekarang sebelum kita tutup ya, ini udah mau 30 menit. Sekarang Ides masih menjalani proses mengenal diri. yes. Oke. Apa lagi ya? Ntar deh, ini lagi ditanjakan. HP-nya nggak bisa dilepas. Ya Allah, ya Allah. Besok kita beli tempelan tuh ya. Tempelannya di mana sih? Yang gurita gitu. Enggak, ada dia yang ditempelin di kaca. Kayak buat orang ini navigasi tuh loh. Oh iya. Udah nih. Udah. Terus kalau misalnya kalau kita tahu apa yang kita mau dan itu berprospek, kita jadi kayak lebih fokus gitu. Iya. Jadi nggak buang-buang waktu. Iya. Jadi tahu nggak schedule sih, kayak how to do, how to kayak mengaplikasikannya, menjadikan nyata. Anjay. Betul. Ada closing statement nggak? Apa ya? Ya apa ya? Ini kayaknya udah ya? bingung. Cepet. Apa sih closing statementnya ya ini sih. Kita bukan orang expert Iya. karena Ini cuma pembicara berbagi pengalaman ya guys. ya, ini adalah karena ada Kala Podcast adalah POV dari orang-orang biasa tentang pengalaman mereka aja gitu. Terus juga apa tadi yang di awal pemahaman Des tentang mengenal diri itu yang seperti apa, itu tuh berdasarkan pengalaman Des ya. Ya itu Jadi jangan kalau misalnya alhamdulillahnya ada yang nonton gitu kan. Terus mereka bilang kok sok tahu sih gitu. Enggak, ini berdasarkan pengalaman aja dan ada kayak kita dengar-dengar, baca-baca dikit gitu sih. Mungkin buat teman-teman nih ya intinya mengenal diri itu tuh penting gitu. Nah kalau seandainya jalan ya? enggak mau ini lebih buat buka insight tentang mengenal diri, coba aja baca ini bukunya siapa, Alexander Ruby. Tidak juga habis Alexander Ruby itu ada bukunya tentang self awareness dah. You do you gitu. Itu coba aja, Walaupun kita nggak ngerti banget, tapi setidaknya tentang itu loh. coba baca buku itu buat melihat sebenarnya kita sudah sejauh apa sih mengenal diri kita. Iya. Itu At pokoknya least- intinya mengenal diri itu penting. Iya, setidaknya kita tahu kita tuh bahagianya di mana. Iya. Itulah yang menurut abang penting sih, mental gitu. Iya betul. Oke, itu aja dulu guys. Semoga bisa bermanfaat. See you on the next talking. Dadah. Assalamualaikum.